Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Syukur alhamdulillah kami diizinkan untuk mengikuti pelatihan pendampingan proses buduk halal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tugas dan laporan praktek lapangan kami. Deskripsi tugas. Yang pertama, menu dari minuman wedang yang kami dampingi ada 4 jenis, yaitu wedang uwuh, wedang telang, wedang rosella, wedang teh seri. Bahan-bahan yang digunakan ada 10 bahan baku, yaitu jahe, kayu manis, kayu secang, daun salam, daun cengkeh, daun serai, daun pandan, bunga telang, bunga rosella, dan daun teh. Dari 10 bahan itu dapat dibuat menjadi 4 jenis wedang, yaitu wedang uwuh, wedang telang, wedang rosella. Yang pertama dari 10 bahan, maka di kolom pertama wedang uwuh terdiri dari 7 bahan, yaitu jahe, kayu manis, kayu secang, daun salam, daun cengkeh, daun serai, daun pandan. Minuman yang kedua wedang telang, hanya 1 bahan, yaitu bunga telang. Wedang rosella juga dengan 1 bahan, yaitu bunga rosella. Dan yang keempat adalah wedang teh serai dengan 3 bahan, yaitu jahe, daun serai, dan daun teh. Kemudian tentang kehalalan dari 10 bahan baku itu, maka dapat dilihat di daftar bahan kehalalan. Bahan-bahan yang pertama yaitu jahe, kayu manis, kayu secang, daun salam, daun cengkeh, daun serai, daun pandan, bunga telang, dan bunga rosella. Semua bahan baku ini kategorinya adalah bahan alami, langsung dari petani. Kemudian asal negaranya Indonesia, sertifikat halalnya tidak ada, lembaga penerbit juga tidak ada, masa berlaku tidak ada, dokumen pendukungnya bahwa semua bahan alami ini berdasarkan KMA. Bahan ini kritis atau tidak kritis, maka semua bahan ini yang kami sebutkan ini kategorinya adalah bahan tidak kritis. Kemudian untuk daun teh, karena tidak ditemukan di lingkungan pelaku usaha, maka menggunakan teh yang ada di pasaran, sehingga ada sertifikat halalnya, yaitu teh wangi Gopek sebagai bahan baku, produsennya PT Gopek Cipta Utama, negara Indonesia, sertifikat halalnya ada, lembaga penerbit BPJPH, masa berlaku nomornya ada, masa berlakunya 6 November 2024, dokumen pendukung sertifikat halal. Bahan ini kategorinya kritis, meskipun teh itu bahan yang alami, tetapi teh yang dijual di pasaran kategorinya sebagai teh yang sudah diolah, sehingga termasuk bahan yang kritis. Kemudian di samping bahan baku yang jumlahnya 10 itu, pelaku usaha juga menggunakan 3 bahan penolong, yaitu plastik, sabun cuci, dan air sumur dalam hal ini. Plastik menggunakan merek Tomat sebagai bahan penolong, produsennya PT Panca Budi Idaman, lembaga penerbit sertifikat LPOM, nomornya ada, masa berlaku 19 Januari 2023. Kemudian titik bahan kritisnya atau tidak kritis, ini kategorinya bahan kritis. Kemudian sabun cuci Sunlight sebagai bahan penolong, produsen PT Unilever Indonesia, lembaga penerbit LPOM,
Nomor ada, masa berlakunya 19 Mei 2024, kategorinya sebagai bahan kritis. Sebagai bahan penolong terakhir yaitu air sumur, mereknya tidak ada karena langsung mengambil di sumur setempat, termasuk produksinya juga tidak ada karena bahan alami, sertifikat halalnya tidak ada. Kemudian dokumen pendukungnya tentunya berdasarkan KMA, termasuk di dalam bahan-bahan yang masuk kategori positif list, dan kategorinya tentunya tidak kritis. Proses produksi, di dalam proses produksi pembuatan wedang ini ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pengambilan atau pencucian. Bahan yang dicuci adalah jahe, kemudian diiris tipis-tipis, dicuci lagi kayu manis, kayu secang, kemudian setelah kering diserut, daun serai dan daun pandan. Bahan yang langsung dipetik dan dijaga kebersihannya adalah daun salam, daun cengkeh, bunga telang, bunga rosella. Bahan yang sudah jadi dengan sertifikat halal adalah teh wangi, mereknya Gopek. Tahap kedua, pengeringan. Semua bahan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Tahap ketiga, tahap penghancuran. Semua bahan yang sudah kering dihancurkan atau digiling dengan alat blender. Yang keempat, tahap pengemasan. Semua bahan yang sudah hancur dan lembut dimasukkan ke dalam kemasan sesuai dengan komposisi bahan, sehingga alur produksinya bisa kita paparkan. Yang pertama, tahap pengambilan atau pencucian. Kedua, tahap pengeringan, yaitu dijemur. Ketiga, tahap penghancuran penggilingan. Keempat, tahap pengemasan, sehingga wedang siap untuk disaji atau siap diseduh dengan air panas ditambah gula. Identifikasi aktivitas kritis dari alur pendampingan produk halal. Setidaknya ada 2 hal yang perlu diperhatikan untuk identifikasi kritis dari kegiatan PPH ini. Yang pertama, bahan yang digunakan, kemudian yang kedua, prosesnya. Dari segi bahan, maka beberapa bahan seperti jahe, kayu manis, kayu secang, daun salam, daun cengkeh, daun serai, daun pandan, bunga telang, bunga rosella, semua bahan ini kategorinya sebagai bahan yang tidak kritis karena termasuk bahan yang terdapat di positif list KMA, yaitu bahan nabati yang tidak memerlukan proses lanjutan atau penambahan bahan lain. Sedangkan daun teh, bahan ini menjadi kritis karena sudah terjadi proses lanjutan, sehingga daun tehnya harus menggunakan daun teh yang sudah bersertifikat halal. Dari segi proses ada beberapa titik kritis. Yang pertama, di proses pengambilan atau pencucian. Maka proses pengambilan untuk bahan yang tidak dicuci, maka dipastikan orang yang memetik dan bahan yang dipetik dipastikan bersih dan suci. Sedangkan bahan yang dicuci dipastikan menggunakan air yang suci dan mengalir. Begitu juga bahan yang dipotong, maka harus menggunakan pisau yang bersih dan suci. Kemudian titik kritis yang kedua, proses pengeringan. Semua bahan dijemur di tempat yang aman dari najis dan kotoran dengan menggunakan wadah yang bersih dan suci. Yang titik kritis yang ketiga yaitu proses penghancuran atau penggilingan, maka alat untuk menggiling yaitu blender harus bersih dan suci. Yang keempat, titik kritis yang keempat yaitu di pengemasan, maka alat untuk pengemasan dan bungkus kemasan terbuat dari bahan yang bersih dan suci, termasuk di dalam produk ini menggunakan kemasan plastik yang sudah tersertifikat halal. Demikian laporan dari kegiatan pendampingan produk halal yang kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.